Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat budidaya makro BSF dan ternak unggas, dalam peternakan terpadu dengan makro BSF ada beberapa income atau pendapatan yang bisa kita dapat. Apa saja itu? Ikuti videonya sampai selesai. Kali ini kita akan membahas yang semua orang suka, termasuk saya, yaitu masalah penghasilan dari ternak. Namun tidak membahas masalah banyaknya, berapa itu tergantung kitanya, tergantung rezekinya, tergantung besar ternaknya tidaknya, tergantung kemampuan kita juga. Di sini saya cuma menerangkan kalau peternakan terpadu itu banyak sumber income, sumber pendapatan yang bisa kita dapat. Di antaranya satu yaitu dari jual telur unggasnya atau telur ternak-ternak kita. Kalau misalkan kita mempunyai indukan banyak atau indukannya banyak namun mesin tetasnya kurang penuh, akhirnya sisanya bisa kita jual, atau yang belum layak kita tetaskan gitu kita bisa jual untuk jual konsumsi. Jadi peternakan terpadu satu itu bisa itu kalau masalah telur ini telur unggas kita unggas itu bukan hanya peternakan terpadu, peternakan konvensional, peternakan yang mengandalkan pakan pabrik pun bisa jual dari telurnya unggas-unggas kita. Itu pun kalau cara beternak kita sudah dirubah seperti yang saya terangkan di video-video sebelumnya, untuk merubah cara beternak kita, peternakan entah itu ayam KUB, ayam chopper, bebek, ayam kampung, dan bangkok dan lain sebagainya. Kalau peternakan kita dari produksi DOD sendiri, otomatis kan kita butuh indukan. Nah, kalau misalkan peternakannya kita beli beli DOC BOD-nya beli, otomatis kita tidak bisa produksi telur karena cuman pembesarannya saja fokusnya. Kalau peternakan terpadu, peternakan yang terpadu dengan maggot dan cetak DOD sendiri, otomatis kan punya indukan. Nah, ini yang bisa jual telur dari peternakan kita. Kemudian income yang selanjutnya yang bisa kita dapat dari peternakan terpadu yaitu jual DOC DOD. Jadi kalau misalkan kita penetasannya, mesin tetasnya kapasitasnya banyak atau lebih, itu keuntungannya kita bisa jual DOC DOD yang sebagian kita besarkan sendiri kalau misalkan tempatnya kurang, dan sebagian bisa kita jual DOD sendiri, jual DOD karena ya kalau misalkan kita paksakan besarkan sendiri semua, mungkin kandangnya kurang, pakannya kurang, dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk income dari peternakan terpadu yang kita terangkan di video-video sebelumnya. Nah, jadi keuntungannya itu DOC DOD kalau misalkan kita sisa itu bisa dijual. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit masalah penetasan. Masalah penetasan itu kalau misalkan kita tekuni pun menjadi income yang luar biasa sebenarnya. Walaupun toh kita tidak punya indukan. Ya, kalau yang enak yang nggak punya indukan itu ya bebek. Kalau ayam itu jarang jual telurnya, orang jual telur ayam untuk ditetaskan itu jarang sekali. Ya, dan juga terbatas. Namun kalau bebek itu tidak terbatas, banyak sekali. Kapasitas mesin kita misalkan 2000 telur butir bebek untuk perusahaan bebek. Kita beli telur misalkan 2000 sekian, 300 atau 2300-an lah misalkan. Lah itu kita tetaskan telur beli, terus persentase menetasnya misalkan kita bikin 70%. Lah itu sudah luar biasa keuntungannya luar biasa. Enaknya ngomong untuk keuntungan itu dipotong beli telur itu bisa separuh lebih. Lah ini
bocoran sedikit dari penetasannya saja. Jadi sebenarnya ternak itu luar biasa, apa kayak kita itu di kampung-kampung, karena di kampung itu nggak mungkin apa itu lahannya sempit-sempit banget kayak di kota. Kalau di kota kita ternak saja sulit sekali, karena apa, lahannya sempit-sempit. Beda kalau dengan di kampung, pasti halaman belakangnya ada, halaman depannya aja. Itu kalau di kampung-kampung yang kita ini. Jadi luar biasa kalau peternakan itu, kalau apa, tahu cara mengurusnya, tahu cara metode peternakan yang pas untuk usaha utama, itu sangat luar biasa. Jadi peluang ini sangat peluang bagi orang, teman-teman kita atau kayak kita ini tuh hidup di kampung. Terus selanjutnya, income yang selanjutnya yang ketiga itu apa namanya, orang udah tahu semua yang namanya pembesaran. Nah, kita bisa jual dari pembesaran ternak-ternak kita. Nah, pembesaran ini sebenarnya kalau kita DOC sendiri, bisa sendiri, itu dijual umur berapapun biasanya orang ada yang butuh. Bahkan kita kemarin ada berapa kali itu orang butuh yang 4 onan itu sudah kita panen, sudah banyak yang cari, alhamdulillah ya banyak. Ada 100-an ekor yang dia beli, dan alhamdulillah. Jadi pembesaran, kalau misalkan kita mau bikin pembesaran itu dari DOC nyampe 1 kilo 2 kilo. Kalau misalkan ayam kampung itu masih laku, itu keuntungannya kalau ternak terpadu, ayam kampung di kampung atau yang kita hidup-hidup di kampung seperti ini. Jadi sangat luar biasa. Jadi dari pembesaran pun banyak sekali yang butuh ternak-ternak untuk dikonsumsi, untuk dijual di rumah makan. Kemudian yang keempat itu kita bisa mendapat income kalau misalkan ternak terpadu itu dari jual telur magotnya. Jadi sudah kita bahas, sudah kita sarankan bagi teman-teman yang mungkin pernah hubungan dengan kita, kalau peternakan terpadu dengan magot BSF itu bagusnya produksi magotnya itu sisa. Jadi diusahakan sisa dari kebutuhan kita. Jadi kita bisa dapat pemasukan dari sisa-sisa yang kita butuhkan. Duanya, kita akan tidak telat untuk ternak-ternak kita. Jadi kita bisa jual dari telur magotnya, itu sangat luar biasa. Terus yang selanjutnya itu yang ke berapa tadi, kelima itu kita bisa jual magot. Jadi kalau misalkan saran kita itu dilaksanakan untuk produksi magot peternakan kita itu sisa, otomatis kita bisa jual magot. Lah kadang orang itu bingung, jual magot itu kemana sih mas? Lah maka dari itu relasi, dulu pernah saya bahas relasi. Kalau kita dibanyakin atau relasi kita banyak, itu enak jualnya. Nah relasi, kalau peternaknya dengan peternak, semakin banyak peternak untuk relasi kita, ya otomatis kita jualnya lebih enak. Jadi persaingan itu enggak ada sebenarnya untuk peternak. Atau ayo semualah, jenis usaha persaingan itu enggak ada. Kalau persaingan sehat enggak ada, istilahnya persaingan yang apa ya namanya, terus nanti kalau ramai gimana banyak persaingan kita enggak laku, enggak. Semakin banyak insya Allah semakin laku lah, semakin relasi kita semakin banyak, karena hubungan kita semakin banyak rezeki. Teman tuh rezeki ya, dulu sudah saya pernah bahas. Jadi bahkan ada kemarin tuh yang WA untuk apa, ingin usaha magot untuk penghasilan utama. Tak tanya, masih pemula dan belum tahu apa-apa nama tentang magot, udah menggebu-gebu karena mungkin tergiur dengan penghasilan. Jadi kadang-kadang kita itu seperti itu, tergiur dengan usaha, penghasilnya dulu yang dilihat, tapi kita nggak mau mempelajari caranya untuk memaksimalkan dan lain sebagainya. Jadi itu usahakan kita kalau misalkan mau sisa produksi magot dalam peternakan terpadu, ya kita harus memaksimalkan ilmu kita dalam penanganan ilmu magot BSF. Terus selanjutnya, income yang bisa kita dapat dari peternakan terpadu dengan magot BSF, kalau sudah sisa produksi kita untuk pakan sendiri, kita bisa jual prepupaknya.
Nah, prepupa, lah ini kan sangat luar biasa. Misalkan kita bisa jual prepupanya, lah ini harganya sangat lumayan juga. Nah, otomatis dari sini saja kita sudah dapat income tambahan dari peternakan terpadu Magot BSF. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman sudah menguasai semua, sisa produksi untuk perawatan ternak kita magotnya itu disisakan atau dilebihkan dari target. Kita butuh 10 kilo misalkan per hari untuk peternak kita sih produksi 10-20 kilo, jadi otomatis kita bisa jual yang lain-lain dari magot kita. Kemudian yang ketujuh itu kita bisa dapat income tambahan dari kasgot. Lah ini yang mungkin orang belum tahu atau belum memanfaatkan, kebanyakan orang. Jadi kasgot, lah ini kan termasuk kasgot, saya taruh di sini biar yang sisa-sisa magot yang takut itu untuk ini di ekor-ekor pitik saya yang kita liar dan bersih magotnya otomatis. Lah ini kalau misalkan suatu saat sudah termanfaatkan dengan baik, apalagi dengan produksi banyak masal kasgot magotnya, otomatis kasgotnya kan banyak. Lah itu diolah menjadi pupuk organik, dikemas, itu sangat luar biasa. Lah ini peluang juga untuk usaha pemasukan dari ternak terpadu kita. Jadi banyak sekali income yang kita dapat kalau misalkan peternakan kita itu terpadu dengan Magot BSF. Bahkan nantinya ke depan kalau misalkan udah banyak orang yang tahu, itu kita bisa melangkah ke jual beli ternaknya, jual beli hasil ternak. Nah, apalagi relasi kita kalau sudah banyak, kita bisa jual beli ternaknya. Dan nggak menurut kemungkinan, walaupun secara nggak langsung, maaf, secara nggak langsung sebenarnya nantinya kalau tetangga kita itu tahu kita beternak dan ternaknya banyak, dia kalau butuh ternak pasti akan moro ya menuju ke tempat kita untuk cari ternaknya. Lah itu sudah kita katakan jual beli, kita sudah jual beli ternak kita. Jadi bisa menjual ternak langsung ke konsumen otomatis. Jadi peluangnya sangat besar untuk peternakan terpadu ini. Itu beberapa income yang kita bahas kali ini. Sebenarnya ada income yang lain kalau misalnya kita sudah mendalami secara total masalah magotnya, itu dari jual magot dry, tepung magot dan lain sebagainya. Jadi usahakan bagi teman-teman itu jangan menggebu-gebu, apalagi yang masih pemula. Wah, saya akan produksi banyak. Jalani dulu dari kecil-kecil dulu. Usaha nanti kita sambil mempelajari produksi masalnya bagaimana. Jangan langsung terburu kok kayak teman kita yang kemarin WA kita itu, sangat-sangat ya Allah, kita sayangkan yang jelas. Ya takutnya nanti udah modalnya banyak segala macam, dengan kemampuan mungkin modal seadanya, dia berpikiran bahwa ternak magot itu gampang itu sebenarnya gampang kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya masalah-masalah yang timbul nanti tidak bisa mengatasi, akhirnya malah kegagalan yang didapat. Jadi kuasai dulu, kalau sudah kuasai nanti kita berjalan dengan sendirinya, buangnya kemana, dan income yang lain kita bisa tahu yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.